Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan semoga teman-teman semua berada dalam lindungan Tuhan dan selalu diberikan kebahagiaan. Izinkan saya dari kelompok pertama ingin memaparkan materi mengenai hakikat penelitian dalam mata kuliah metode penelitian administrasi dengan dosen pengampu Dr. Ai Siti Farida SE MSI. Nah, adapun anggota dari kelompok satu ini yaitu terdiri dari 2 mahasiswa dan 2 mahasiswi. Yang pertama yaitu ada Aditya Saputra, lalu anggota yang kedua yaitu ada Afifah Wulan, yang ketiga yaitu ada Ajriel Akmal, dan yang keempat ada Aprilia Nurita. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama. Cekidot. Materi yang pertama yaitu mengenai hakikat penelitian. Nah, apa itu hakikat penelitian? Secara etimologi, penelitian itu berasal dari bahasa Inggris atau research yang berarti kembali dan search berarti mencari. Sehingga dapat diartikan bahwa penelitian ini yaitu adalah mencari kembali. Nah, riset atau penelitian merupakan sebuah penyelidikan secara terus-menerus untuk menemukan solusi atau pemecahan masalah dan jawaban dengan metode yang sistematis, berdasarkan data, kritis, objektif, dan ilmiah terhadap suatu masalah spesifik. Nah, adapun pakar lain menjelaskan bahwa penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, serta sistematis. Nah, penjelasan penelitian itu disampaikan oleh J. Suprapto. Dari materi tentang hakikat penelitian ini, ada 6 pembahasan yang akan kelompok kami bahas. Yang pertama yaitu tentang tadi hakikat penelitian itu seperti apa. Lalu yang kedua itu adalah identifikasi masalah. Yang ketiga itu adalah literatur review. Yang keempat itu adalah pengumpulan data. Yang kelima yaitu penarikan kesimpulan dan analisis data. Nah, yang pertama, materi yang selanjutnya itu adalah mengenai unsur-unsur penelitian. Nah, unsur-unsur penelitian ini terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama yaitu ada permasalahan, yang kedua itu ada konsep, yang ketiga itu ada proposisi, yang keempat ada variabel. Nah, permasalahan itu apa? Permasalahan itu merupakan faktor utama ketika kita ingin melakukan sebuah penelitian. Bisa dibilang permasalahan ini juga merupakan sebuah syarat ketika kita ingin melakukan penelitian. Karena di dalam semua penelitian tentu diawali dengan seperti rumusan-rumusan masalah ataupun permasalahan yang akan dibahas nantinya dalam sebuah penelitian yang akan kita lakukan. Ketika kita sudah memiliki sebuah permasalahan, maka apa yang akan kita teliti ke depannya gitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu unsur penelitian ada konsep. Konsep ini merupakan suatu istilah yang digunakan untuk memahami fenomena yang hendak diteliti nanti. Yang ketiga ada proposisi. Proposisi ini adalah hubungan antar konsep yang diteliti. Yang keempat itu ada variabel. Variabel ini adalah konsep mengenai atribut yang memiliki nilai variasi secara kualitatif atau kuantitatif. Penjelasan variabel ini itu dijelaskan oleh Azwar pada tahun 2007. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi penelitian atau fungsi riset. Nah, fungsi penelitian itu sendiri terdiri dari 5 fungsi, terbagi ke dalam 5 fungsi. Yaitu yang pertama, fungsi penelitian itu sebagai cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik berupa temuan baru, pengembangan ilmu atau teori yang ada maupun koreksi terhadap ilmu atau teori yang telah usang. Lalu yang kedua, sebagai cara untuk pengembangan teknologi. Yang ketiga, sebagai penyumbang informasi bagi pengambilan kebijakan dan perencanaan program pembangunan. Yang keempat, sebagai alat pemecahan masalah praktis di lapangan. Dan yang terakhir, fungsi penelitian itu untuk menemukan sesuatu yang baru. Ya, intinya fungsi dari penelitian itu untuk
menambahkan sedikit inovasi dari hal-hal yang telah lalu untuk dijadikan sebuah hal baru sehingga bisa sejalan dengan zaman yang semakin berkembang seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu ada fungsi riset dan teori yang ada di dalam riset. Nah, fungsi riset dalam pengembangan sains adalah untuk uji empirik proposisi rasional atau logika, atau uji empirik untuk suatu hipotesa, atau lebih singkatnya untuk verifikasi empirik. Nah, fungsi sains teori hasil penelitian dalam riset itu adalah ada 4. Yang pertama, sebagai kacamata dalam melihat suatu fakta menjadi sebuah fenomena pada latar belakang masalah. Yang kedua, sebagai alat standar ukuran guna menemukan masalah atau penyimpangan. Lalu yang ketiga, untuk membantu mensistematiskan rumusan masalah atau pembatasan masalah. Lalu yang keempat dan yang terakhir mengenai fungsi riset itu adalah untuk membuat proposisi pada kerangka pemikiran dan atau hipotesa untuk membingkai fakta menjadi sebuah data. Nah, untuk menganalisis banding juga antara temuan data dengan temuan sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu tentang ciri dan karakteristik penelitian. Ciri dan karakteristik penelitian. Nah, untuk ciri penelitian kita mengambil ciri yang disampaikan menurut Narbuko dan Ahmadi pada tahun 2001. Nah, adapun ciri penelitian itu yang pertama, kegiatan penelitian dirancang dan diarahkan untuk memecahkan suatu masalah tertentu yang dapat berupa jawaban masalah atau dapat menentukan hubungan antara variabel-variabel penelitian. Lalu yang kedua, kegiatan penelitian menekankan pada pengembangan generalisasi, prinsip-prinsip, dan teori-teori. Lalu yang ketiga, ciri dari penelitian itu ada kegiatan penelitian berpangkal pada masalah atau objek yang dapat diobservasi. Yang keempat, kegiatan penelitian memerlukan observasi dan deskripsi yang mapan. Yang kelima, kegiatan penelitian berkepentingan dengan penemuan baru. Yang keenam, prosedur kegiatan penelitian dirancang secara teliti dan rasional. Yang ketujuh, kegiatan penelitian menuntut keahlian. Yang kedelapan, kegiatan penelitian ditandai dengan usaha objektif dan logis. Dan ciri yang kesembilan atau terakhir menurut Narbuko dan Ahmadi ini, kegiatan penelitian harus dilakukan secara cermat, teliti, dan sabar, serta memerlukan kebenaran. Sebab hasil penelitian kadangkala berlawanan dengan norma tata aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat dalam periode tertentu. Pun selanjutnya ada karakteristik penelitian. Nah, apa sih karakteristik penelitian? Nah, menurut Kerlinger dan Sangaji menjelaskan ada 3 karakteristik penelitian, yaitu yang pertama tujuan penelitian, kedua metode penelitian, 3 hubungan antara penelitian dengan ilmu. Nah, apa sih tujuan penelitian itu? Tapi sebelumnya mungkin teman-teman jangan pada tidur ya, harap mendengarkan dan harap mengikuti presentasi ini hingga akhir. Jangan pada tidur, karena percuma kita menyampaikan materi kalau kalian pada tidur nanti di rumah. Tidak baik. Tujuan penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu ada tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Nah, tujuan secara umum itu terdiri dari 3 tujuan. Yang pertama, untuk memperoleh informasi baru. Yang kedua, untuk mengembangkan dan menjelaskan. Lalu yang ketiga itu untuk menerangkan, memprediksi, dan mengontrol suatu ubahan yang aktif. Lalu yang secara khusus, tujuan penelitian secara khusus itu yang pertama mendeskripsikan fenomena, yang kedua menjelaskan hubungan, yang ketiga meramalkan fenomena yang akan terjadi, yang keempat mengendalikan fenomena macam-macam penelitian. Nah, sedangkan menurut Narbuko dan Ahmad menyatakan macam-macam penelitian itu antara lain terbagi menjadi 2, yaitu penelitian pasif dan penelitian aktif. Materi yang selanjutnya, materi yang kedua yaitu mengenai identifikasi masalah.
Identifikasi masalah itu apa? Identifikasi masalah itu merupakan sebagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mendefinisikan masalah yang ada dan membuat permasalahan tersebut dapat diukur dan diuji. Nah, mudahnya, identifikasi masalah itu adalah proses untuk menentukan apa saja yang menjadi bagian inti dari sebuah penelitian. Nah, menurut Surya Sumantri, identifikasi masalah itu ialah tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana objek dalam suatu jalinan tertentu bisa kita kenali sebagai suatu masalah. Nah, lalu selanjutnya, apa sih fungsi dari identifikasi masalah itu? Nah, beberapa fungsi dari identifikasi masalah ini antara lain yang pertama, sebagai bentuk dorongan dari suatu kegiatan dari penelitian untuk menjadi penyebab suatu kegiatan penelitian terjadi untuk dilakukan. Lalu yang kedua, perumusan dapat dilakukan dengan pengembangan sehingga mendapatkan wawasan baru. Lalu yang ketiga, tahu apa saja yang harus dibahas, apa saja yang harus diselesaikan, sehingga menjadi suatu karya, hasil, ataupun wawasan yang baru. Dan yang keempat, fungsinya itu untuk mempermudah menentukan mana saja yang harus diprioritaskan dan mana saja yang hanya akan menjadi bagian pelengkap. Nah, selanjutnya yaitu ada langkah-langkah untuk mengidentifikasi masalah. Yang pertama, menemukan dan masalah yang ada atau problem. Yang kedua yaitu mengidentifikasi sumber permasalahan atau root cause. Dan yang ketiga terakhir menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan atau problem statement yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang dijadikan sebagai sumber masalah. Ada 7, kami merangkum ada 7 hal atau yang dijadikan sumber masalah. Yang pertama itu ada bacaan, yang kedua itu ada pertemuan ilmiah, yang ketiga itu ada pernyataan pemegangan kekuasaan atau otoritas, yang keempat itu ada observasi, yang kelima itu wawancara dan angket, 6 pengalaman, dan 7 itu intuisi. Itu adalah 7 hal yang dijadikan sebagai sumber masalah biasanya dalam sebuah penelitian ya. Lalu selanjutnya, materi selanjutnya itu adalah materi mengenai literatur review. Nah, apa sih literatur review itu? Nah, menurut Yudi Agusta PhD, literatur review itu merupakan analisis kritis dari penelitian yang sedang dilakukan terhadap topik khusus atau berupa pertanyaan terhadap suatu bagian dari keilmuan. Nah, literatur review ini akan membantu kita dalam menyusun kerangka berpikir yang sesuai dengan teori, temuan, maupun hasil penelitian sebelumnya dalam menyelesaikan rumusan masalah pada penelitian yang kita buat. Jadi nanti ini jadikan dasar penelitian kita ketika kita nanti melakukan sebuah penelitian. Ini jadikan landasan yang bisa dijadikan kerangka berpikir nantinya gitu. Nah, pun langkah untuk menyusun literatur review itu seperti apa sih? Nah, untuk mereview sebuah literatur kita bisa melakukan dengan beberapa cara. Antara lain, yang pertama, mencari kesamaan atau compare. Yang kedua, yaitu mencari ketidaksamaan atau kontras. Yang ketiga, yaitu memberikan pandangan atau criticize. Yang keempat, itu membandingkan atau synthesis. Synthesize ya, maaf teman-teman. Yang terakhir itu adalah meringkas atau summarize. Nah, dalam membuat sebuah literatur review, adapun langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu yaitu formulasi permasalahan, yang kedua itu mencari literatur, yang ketiga itu mengevaluasi data, dan yang keempat menganalisis dan menginterpretasikan. Lalu dalam melakukan literatur review banyak sumber yang dapat digunakan. Nah, sumber-sumber itu antara lain yang pertama ada paper, yang kedua itu ada tesis, yang ketiga ada disertasi, dan yang keempat ada jurnal ataupun bolehlah hasil-hasil konferensi. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengumpulan data. Pengumpulan data itu ditentukan oleh variabel-variabel yang ada di dalam hipotesis.
Nah, pengumpulan data ini dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan sebelumnya tentunya. Nah, tapi apa sih itu pengertian dari data? Nah, data itu adalah sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih membutuhkan adanya suatu pengolahan. Nah, data di sini itu bisa memiliki berbagai wujud, mulai dari gambar, suara, huruf, angka, bahasa, simbol, bahkan keadaan. Itu tergantung kepada peneliti dia memperoleh data dari mana dan data yang seperti apa. Itu dibebaskan untuk masalah data. Cuman harus relevan terhadap penelitian yang sedang kita lakukan gitu, atau yang sedang peneliti lakukan. Nah, adapun untuk apa sih gitu? Adapun pengertian pengumpulan data ini terbagi ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, ke dalam 3 jenis, yaitu data menurut cara kita memperolehnya, yang kedua data menurut sumbernya, dan yang ketiga data menurut sifatnya. Nah, adapun data menurut cara memperolehnya itu terbagi ke dalam 2, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer ini adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Jadi peneliti ini langsung turun untuk memperoleh data tersebut. Nah, maka itu disebut data primer. Nah, pun data sekunder itu data yang didapatkan tidak langsung dari objek atau subjek penelitian. Jadi di sini itu peneliti tidak memperoleh datanya atau turun ke lapangan langsung untuk mencari data, tapi datanya diperoleh dari dari orang yang lain gitu. Jadi meminta data dari orang lain. Nah, adapun menurut sumbernya, data itu terbagi menjadi 2 juga. Ada yang internal dan ada data eksternal. Nah, data internal itu merupakan sebuah data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam sebuah organisasi. Nah, pun data eksternal, kalau data eksternal itu data yang menggambarkan suatu keadaan atau kegiatan di luar sebuah organisasi. Nah, jadi ini bentuknya internal itu berarti di dalam organisasi, intern kan. Adapun eksternal berarti dari luar gitu, di luar organisasi. Adapun menurut sifatnya, data itu terbagi menjadi 2 juga, kawan-kawan. Yang pertama itu adalah data kuantitatif atau data yang berbentuk angka pasti. Nah, adapun yang kedua itu adalah data kualitatif atau data yang bukan berbentuk angka. Nah, mungkin ini yang sering didengar ya oleh teman-teman kalian mengenai data kuantitatif, data kualitatif, gak asing lah di telinga-telinga teman-teman semua. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang analisis data. Nah, analisis data itu adalah suatu proses atau upaya mengolah data menjadi informasi yang baru. Nah, ini adalah proses pengolahan data, berarti dari data tadi di atas yang dijelaskan sebagai bentuk yang belum diolah. Nah, analisis data ini adalah pengolahan dari data-data tersebut. Nah, langkah-langkah yang selanjutnya gitu. Jadi proses ini diperlukan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Ada beberapa jenis teknis analisis data dan terbagi ke dalam bentuk 2 teknik analisis data itu ya. Ada yang pertama, ada teknik analisis data kuantitatif yang terdiri dari analisis deskriptif dan inferensial. Dan yang kedua itu adalah ada teknik analisis data kualitatif yang terbagi ke dalam 3 teknik, yaitu analisis konten, analisis naratif, dan analisis wacana. Nah, lalu selanjutnya itu adalah penarikan simpulan. Nah, penarikan simpulan ini berarti pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Nah, jadi kesimpulan ini adalah bentuk akhir ataupun sebuah hasil dari apa yang telah kita lakukan, dari mulai permasalahan, perumusan masalah, terus teori-teori tadi, konsep-konsep yang telah dibahas sebelumnya, dari memperoleh data dan menganalisis data. Nah, nantinya itu dijadikan sebuah kesimpulan atau penarikan kesimpulan gitu. Nah, adapun tipe kesimpulan penelitian itu terbagi ke dalam kedua tipe. Yang pertama itu ada penyimpulan langsung, dan yang kedua itu ada penyimpulan yang tidak langsung. Apa bedanya?
Nah, bedanya penyimpulan langsung itu adalah penyimpulan yang di dalamnya kita secara langsung bergerak dari suatu premis tunggal menuju suatu kesimpulan. Nah, sedangkan untuk penyimpulan yang tidak langsung, kita menarik kesimpulan itu, memperoleh suatu kesimpulan itu dari dua atau lebih premis. Bedanya itu. Nah, disebut tidak langsung karena penyimpulan ini diperoleh dengan media yang disebut term atau term tengah. Nah, sedangkan untuk penyimpulan langsung itu berakhir hanya pada suatu proposisi baru dan bukan dalam suatu kebenaran baru. Dari kebenaran atau kesalahan suatu proposisi yang ada, nah baru kita menarik sebuah kebenaran atau kesalahan proposisi yang lain yang perlu mengikutinya. Bedanya itu sih. Kalau untuk penyimpulan langsung kita langsung mengambil dari satu premis, kalau untuk yang tidak langsung kita tidak mengambil satu premis saja gitu. Ada beberapa premis yang kita ambil untuk menarik sebuah kesimpulan. Nah, mungkin begitu teman-teman presentasi yang dapat kita sampaikan mengenai hakikat-hakikat penelitian ataupun langkah-langkah yang kita lakukan dalam melakukan sebuah penelitian. Nah, mungkin ini perlu kita pahami sebetulnya karena bagaimanapun kita bakal mempraktekkan hal ini nantinya. Nah, adapun kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin dilontarkan ataupun ada pemikiran ataupun tanggapan yang ingin disampaikan, nah setelah ini kita kan bakal menemui sesi diskusi dan sesi tanya jawab, bisa disampaikan yang bisa diutarakan dalam sesi itu gitu ya. Nah, mungkin untuk sekian saya pamit undur diri terlebih dahulu sebagai pemapar materi untuk presentasi pada pagi hari ini. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan ataupun kekurangan yang kelompok kami sajikan, entah itu dalam bentuk materi ataupun dalam bentuk penyampaian yang saya sampaikan dalam presentasi pagi ini. Saya harap kawan-kawan semua bisa memaklumi ya, karena bagaimanapun manusia ada tempatnya salah dan kesempurnaannya itu hanyalah milik Tuhan semata. Saya pamit undur diri dalam presentasi kali ini. Sampai bertemu di sesi tanya jawab dan diskusi. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan semoga berada dalam lindungan Tuhan dan selalu diberikan kebahagiaan olehnya. Selamat pagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.